ngisin-ngisinaken Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah pernah menginjakkan kakinya di tanah Banyumas ini, saudara. Maka kebangkitan NU, kesadaran keindonesiaan, kesadaran ke-NU-an tidaklah terlalu muluk kalau berawal dan berasas di Banyumas, terutama di Sokaraja. Kalau Banyumas NU-nya sudah berteriak, insya Allah seluruh Indonesia NU-nya berteriak. Kenapa? Karena saya bangga menggunakan baju Banser, karena guru saya Buya Belanda sudah pergi. Belanda siki wis lunga. Belanda wis lunga. Wong Jawa masih tetap ada. Bahkan di Indonesia saat ini, ibu-ibu, penduduknya berapa? 270 juta. Berapa penduduk kita? 270 juta. 270 juta penduduk Indonesia, mayoritas Islam hampir 90%. Mayoritas Islam hampir 90. Dari 90% Islam ini yang ngerasa NU 56%. NU-nya berapa? 56. Maka hitungan saya, bukan hitungan ketum PBNU, itu ada sekitar 130 juta umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Hitungan ketum beda lagi. Kata ketum Gus Yahya bahwa orang Indonesia yang merasa dirinya NU menurut survei yang dilakukan oleh Alpala Riset sekitar 160 juta uang. Berapa? 160 juta. Kata saya, ketum ini ngitungnya dari mana? Apakah ngitung ada hasil survei yang lebih dari 53% atau ngitungnya dari sejumlah seluruh penduduk Indonesia? Kalau saya cara ngitungnya, jumlah muslim dulu berapa? 90% kurang lebih, 89, 88, 87. Kemudian dari 87 atau 80% ini ditarik, yaitu 53%-nya adalah mengaku menurut survei NU. Hitungan saya 130 juta orang Indonesia yang muslim mengaku dirinya kehitung ini survei kehitung ibu-ibuku. Muslimat Sokaraja, tanah yang bersejarah bagi NU. Banyak sejarah-sejarah NU diadakan di Sokaraja. Maka kalaulah NU di Sokaraja tidak jalan, Bansere lembek-lembek kayak mangan tape, iku bisa ngisin-ngisinaken Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah pernah menginjakkan kakinya di tanah Banyumas ini, saudara. Maka kebangkitan NU, kesadaran keindonesiaan, kesadaran ke-NU-an tidaklah terlalu muluk kalau berawal dan berasas di Banyumas, terutama di Sokaraja. Kalau Banyumas NU-nya sudah berteriak, insya Allah seluruh Indonesia NU-nya berteriak. Takbir, takbir, takbir.
weh takbir segala siki wis uli ama qala Gus Yahya. Kata Gus Yahya, dulu takbir dicuri orang, sekarang kita sudah rebut kembali. Karena apa? Organisasi yang biasanya ngejual-jual takbir sudah dilarang hidup di Indo. Maka Banser PWI sekarang sudah boleh bertakbir lagi. Takbir, takbir, takbir. Tanah Sokaraja ini tanah bersejarah bagi Nahdlatul. Makanya tadi bansernya tegap-tegap karena wis pada diklatsar. Saya ikut diklatsar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Giliran kon merangkang pada rengkeng. Akhirnya instruktur lagi meleng kabur kula. Wis lulus Taurat. Kenapa? Ya karena sudah jadi ketua MWCNU, pengen jadi banser. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Akhirnya santri-santri saya ikut dan sampai lulus jadi banser. Walaupun tidak lulus di Kasar, saya tetap mendapatkan jaket banser. Alhamdulillah. Uli kolusi nepotisme. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bangga menggunakan baju banser karena guru saya Buya Muhtadi. Kalau di rumah seringnya pakai baju banser. Baju ansor makanan gini baju ansor kah? Jarang Buya Muhtadi enggak. Tetapi kalau baju banser saya sering melihat Buya Muhtadi menggunakan baju yang biasa dipakai oleh Ini bukti bahwa guru kita yang mulia Buya Muhtadi bin Buya Dimyati mencintai banser. Mencintai siapa orang, kata Mbah Hasyim Asy'ari, mau ngurusin NU maka dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang sudah aku anggap sebagai santriku maka dia akan aku doakan husnul khotimah dia dan keluarganya. Amin. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Orang yang mau ngurusi NU jangan takut tidak. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Allahu Akbar. Kata Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, NU ini ibarat meriam, senjata meriam. Meriam betulan, bukan meriam Belina. Tetapi banyak orang yang menganggap NU ini seperti gelugu. Lalu warga NU-nya menganggap juga NU hanya sebagai gelugu, tidak seperti meriam. Akhirnya NU kekuatan besar itu orang disulet-sulet. Meriamnya orang disulet-sulet karena darah di gelugu kelapa. Akhirnya tidak bermanfaat. Tapi sekarang Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, anak-anak kita harus diperkenalkan sejak dini tentang ke-NU-an, tentang aswaja an-nahdiyah. Aswaja apa? Aswaja kita ini aswaja an-nahdiyah. Orang ngaku aswaja macam-macam. Lihat di dalam ADART mereka. Orang Wahabi ngaku aswaja, betul? Ngakunya saya orang aswaja.
Kabib ngaku Aswaja. Lihat di Rabita Alawiyah itu di anggaran dasarnya, Aswaja ala tariqah al-alawiyin, tariqah ba'alawi. Aswajanya tariqah kabib. Tapi Nahdlatul Ulama tariqahnya adalah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, bahwa kata Imam Baihaqi, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu, bahwa apabila dimutlakan kalimah ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan ahlu sunnah wal jamaah Maturidiyah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan al-Maturidiyah? Kemudian dikonsep oleh Nahdlatul Ulama, yaitu dalam fikih mengikuti imam 4, di dalam akidah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, di dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid dan Imam Ghazali. Gale pegel bu, bari dodok bu, boleh minum saya? Ibu dua anak perawan ora, we duwe ngaku ora, pelit. Cere ibu-ibu kapan ngomong nasab aja? Tadi sudah ngomong masalah nasab, diskusi di sana, di musola apa di majelis itu ya? Di aula pondok pesantren Al-Inayah sudah ngomong Mambaul Quran. Iku Al-Inayah, madrasah Al-Inayah. Apa sih? Madrasahnya Madrasah Dunia Al-Inayah. Madrasahnya Al-Inayah. Pesantrennya Mambaul. Kiainya Kiai Kaliman. Istrinya berapa? Baru satu. Naudzubillah. Pak, tolong tangkep Pak. Kiai yang isinya satu tangkep Pak. Kasihan Pak. Enggak usah. Bentar lagi aja. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang tanya masalah nasab, nanya aja nanti sama Kiai Kaliman, udah paham. Bahwa yang pertama, kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Betul? Kalau cucunya Nabi tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau bukan cucu Nabi, G. Kalau hasilnya G itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah? Sing aku cucu Nabi sudah dites DNA bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G gatel. Lamun putune Nabi haplogrupe J Joni Jaya. Yang kedua, tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti bu, para kabib-kabib Baklawi yang aku putuni Nabi, ikut saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9
terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya ngakui dudu putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi.